Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Hari Jepang ini ini jumlah kasus kini aktif tengah menjalani mencapai proses karantina di Malaysia. Berikut ini 58.300 adalah timeline Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh mencapai 2.306 orang, sehingga total pasien sembuh adalah 142.958 orang. Sementara itu pasien yang meninggal dunia bertambah 100 orang, sehingga total pasien meninggal adalah 8.230. Suka mengucap syukur Tuhan bahwa setiap berkat-Mu dalam hidup kami, untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami, untuk setiap kebangkitan-Mu Tuhan, yang boleh menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami ingin merayakan setiap kebangkitan-Mu dalam ibadah Paskah PD Immanuel ini Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang boleh hadir, Tuhan sendiri yang boleh melawat setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita boleh pujikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu kita andalkan. Mari kita nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Hanya Kau Yesus
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tak tunggu bakal menjadi Tuhan yang hebat, Tuhan yang boleh bangkit dalam kita semua. Mari kita pujikan. Kau yang hidup di dalamku, jadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran keagungan-Mu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, jadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, nyatakan kebesaran keagungan-Mu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran keagungan-Mu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh hebat. Dan saat ini kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita masing-masing, sehingga kita siap untuk mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pendeta Hana. Mari kita pujikan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
is Christ alone. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sangat bersyukur hari ini ketika saya masih bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian meskipun hanya lewat rekaman. Kenapa bersyukur? Karena anugerah Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu ternyata tidak pernah habis, tidak pernah nihil di dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Apakah Bapak Ibu mengaminkan apa yang tadi saya katakan? Setidaknya Bapak Ibu, kalau di dalam konteks kehidupan kami, kasih Tuhan itu memang dinyatakan dan tidak pernah berhenti dalam keadaan apapun. Sedikit saya sharingkan sebelum memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga kami diizinkan mengalami pergumulan karena COVID-19. Kami sekeluarga terpapar virus COVID-19 pada bulan November yang lalu. Dan sungguh keadaan kami sangat parah saat itu, khususnya saya dan suami saya. Kami harus masuk ke rumah sakit. Kami mengalami serangan yang tiba-tiba karena saya terserang paru-paru dan juga liver saya. Suami saya terserang bagian lambungnya. Padahal kami tidak punya komorbid apapun. Kami baru saja check up dan kami mengalami kondisi yang baik. Tetapi tiba-tiba kami harus menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Di antara kami berempat, yaitu kami, saya dan suami saya, serta 2 anak saya, hanya kami yang kecil saja yang kondisinya tidak terlalu parah. Tapi bagaimanapun itu membuat kami sungguh-sungguh berada di dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kalau sekarang kami ada sebagaimana ada sekarang, kami boleh dipulihkan, saya juga boleh kembali pulih meskipun harus menunggu dengan sabar, baru selama 3 bulan saya dinyatakan negatif. Tapi apa jawaban dari semua perjalanan ini? Kasih Tuhan, sukacita, anugerah Tuhan memang tidak pernah kosong di dalam kehidupan kita. Bukan saja anugerah di dalam bentuk keselamatan secara fisik dan jasmani yang diizinkan masih kami alami, tapi Tuhan terlebih dari itu mengaruniakan sukacita, keselamatan secara rohani kita. Sehingga sebagai orang berdosa, kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pimpinlah kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan ketika kami mengerti, kami tidak berhenti pada pengertian kami, tapi kami mau melangkah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami sekalian, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tema hari ini yaitu Joyful Love. Bacaannya sudah sangat familiar buat kita sekalian. Kita akan membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, pasti Bapak Ibu sudah sangat hafal ayat ini. Mari kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Jika Bapak Ibu memperhatikan ayat yang sudah saya siapkan, maka ada 3 warna di sana ya. Nanti ada warna merah, warna biru, dan juga warna hijau. Apa maksudnya? Itu nanti akan menjadi poin-poin atau garis besar pembahasan kita. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, sebenarnya firman Tuhan ini dan dihubungkan dengan tema kita, yaitu Joyful Love tadi, kita mau ngomongin apa? Saudara, bagian-bagian ini sebenarnya mengingatkan kita kepada adanya cinta yang besar, yang mendatangkan sukacita. Nah, kita langsung tahu bahwa cinta itu merujuk kepada cintanya Kristus, cintanya Allah kepada manusia. Karena itu ayat tadi dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah. Nah,
ayat ini dan juga tema yang akan kita bahas berbicara soal cinta yang mendatangkan sukacita, tetapi bukan sekedar cinta dalam bentuk perasaan. Seringkali kalau kita bicara soal cinta, kita bicara soal kasih, itu areanya perasaan. Saudara, melalui Yohanes 3 ayat 16, kita tidak sedang diajak untuk berhenti pada cinta yang mendatangkan sukacita secara perasaan, tetapi cinta di dalam tindakan. Cinta yang mendatangkan sukacita itu adalah cinta yang dihasilkan oleh tindakan. Jadi, jika cinta ini didefinisikan di dalam Yohanes 3 ayat 16, maka cinta ini adalah cinta yang aplikatif gitu. Kenapa kok aplikatif? Karena memang ketika Tuhan Yesus memberikan atau menyatakan cinta ini, dia mengaplikasikan dengan jelas. Dia bukan saja mengatakan, dia bukan saja mengungkapkan perasaan, tapi yang langsung dia kerjakan adalah peristiwa di kayu salib. Nah, sekali lagi ini mengingatkan bahwa cinta yang mendatangkan sukacita, kita memang bersukacita perasaan kita. Perasaan kita bersukacita karena Yesus mengasihi kita. Di dalam kasihnya itu puncaknya terjadi ketika dia mati di kayu salib, dan setelah itu dia bangkit. Kebangkitannya itu mendatangkan kemenangan yang kita peringati di hari Paskah seperti saat ini. Nah, tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa cinta yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukan cuma cinta yang omong doang, bukan cinta yang hanya sekedar perasaan, mengungkapkan isi hati, tetapi cinta yang sangat aplikatif karena Kristus melakukannya di atas kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, kalau Yesus menyatakan cinta itu secara aplikatif, bukan cinta yang sekedar perasaan, cinta itu dilakukan di dalam tindakan, maka sekarang kita yang menerima cinta itu harus gimana? Cinta yang kita terima juga nggak boleh hanya sekedar dirasakan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Cinta yang sudah dilakukan secara aplikatif harus direspon dengan aplikatif pula. Nah, itu sebabnya pertanyaan yang akan kita jawab sama-sama sebagai perenungan adalah karena cinta itu sangat aplikatif, maka bagaimana seharusnya respon sukacita yang kita nyatakan, yang seharusnya kita nyatakan sebagai seorang yang telah dicintai Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Pertanyaan sederhananya, respon kita terus gimana? Kalau cintanya Tuhan itu begitu aplikatif, respon aplikatif kita itu seperti apa? Nah, mari kita lihat tadi ayat-ayat yang sudah kita garis atau kita buat berbeda warna-warnanya. Mari kita lihat kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16, yang pertama itu saya beri warna merah, yaitu tulisan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, melalui bagian ini, yang pertama, kita akan melihat bahwa cinta yang dikomunikasikan Allah lewat salib ini berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang kadar, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Cinta yang dikomunikasikan Allah lewat salib ini adalah tentang bobot, tentang kualitas. Karena disebutkan di sana karena begitu besar. Sebesar apa? Terlampau besar. Dan besarnya kasih Allah itu kemudian dinyatakan dia mau mati di kayu salib. Hal yang paling terutama, paling berharga, paling mahal, yaitu apa? Nyawanya dikorbankan di atas kayu salib. Nah, ini berbicara soal kualitas. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, respon sukacita yang seharusnya kita nyatakan sebagai seorang yang telah dicintai Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib adalah, nah, sesuai dengan kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hal yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kehidupan yang berkualitas di hadapannya. Jadi kenapa kalau di dalam kehidupan kita diminta hidup berkualitas? Kenapa kita harus memiliki bobot atau kadar yang tidak biasa? Apalagi dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, belum percaya di dalam Kristus Yesus, belum merasakan Kristus menebus dosanya.
Jika dibandingkan dengan mereka, harusnya ini yang menjadi pembedanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena supaya kita itu dianggap baik. Bukan karena supaya kita itu dibaikin orang lain. Tetapi ketika kita menjadikan hidup kita berkualitas di hadapannya, ini adalah sebuah respons. Respons kita terhadap besarnya cinta kasih Allah kepada kita. Dengan kata lain, kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mensyukuri pengorbanan Kristus, nah, menunjukkannya dengan respon seperti apa? Respon itu tidak cukup hanya ditunjukkan pada hari Paskah saja, misalnya. Atau hari Minggu, minimal kalau dalam 1 bulan berarti 4 kali hari Minggu. Oh, tidak cukup. Karena terkait dengan ayat ini, kita sedang diajar respons terhadap sukacita, karena kasih Allah yang besar itu harus kita tunjukkan lewat hidup kita itu harus berkualitas setiap saat. Kualitas hidup kita sekali lagi akan menentukan ini loh responsku terhadap cinta kasih Allah, sukacitaku itu sebesar ini. Kalau Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu kita berkata karena begitu besar rasa sukacitaku terhadap cinta kasih Allah, yang akan aku tunjukkan apa? Aku akan menjadikan seluruh aspek kehidupanku itu berkualitas di hadapannya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan peran-peran kita, baik secara pribadi, masing-masing orang kan punya peran. Peran di dalam kehidupannya secara pribadi untuk menggarap karakternya, untuk menumbuhkan imannya, pertumbuhan rohaninya di hadapan Tuhan. Semuanya harus berkualitas. Ketika kita menjalani peran kita di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, semuanya juga harus berkualitas. Sebagai seorang yang bekerja, dimanapun kita ditempatkan, di tempat di mana Tuhan anugerahkan sehingga kita bisa bekerja, kita harus menggarap diri kita supaya berkualitas. Tidak menunggu dulu, misalnya aku akan dapat reward apa. Tidak, reward kita sudah diterima, yaitu lewat apa? Kasih Allah yang mendatangkan sukacita. Kasih Allah yang membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga otomatis apapun yang kita lakukan harus berkualitas. Karena apa? Karena joyful love itu bukan sekedar perasaan. Itu adalah tindakan. Dan tindakan yang pertama adalah tindakan hidup kita yang berkualitas. Mari sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu tadi saya buat warna biru, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa tulisannya? Tulisannya adalah ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Melalui frasa ini, melalui satu kalimat ini, kita diingatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa cinta yang dikomunikasikan Allah lewat salib ini adalah berbicara tentang harga yang harus dibayar. Ini pun adalah sebuah tindakan. Tindakan yang dilakukan Tuhan adalah membayar harga. Bukan sekedar merasakan, oh aku mengasihimu, aku merasakan mengasihimu, aku berpikir mengasihimu, aku sedang ngomong tentang kasih kepadamu, bukan. Tapi dia melakukan tindakan yang konkret, yaitu membayar harga. Nah, melalui hal ini berarti kita sedang diajar tentang bagaimana merespon sukacita. Kalau kita adalah orang yang dikasihi, kita bersukacita, bagaimana respon sukacita yang sudah seharusnya kita nyatakan sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Kalau yang pertama tadi, kita belajar tentang memberikan kualitas hidup. Semuanya harus berkualitas. Maka yang kedua, kita diajak untuk berani membayar harga demi misi keselamatan, demi misi kebenaran, demi misi keadilan. Menjalankan kebenaran, menjalankan keadilan, melakukan sesuatu demi keselamatan banyak orang, itu bukan hal yang mudah. Kita cenderung untuk memikirkan bagaimana kita memiliki sesuatu yang nyaman bagi kita. Dan seringkali kalau itu tidak nyaman, berarti itu hubungannya dengan kebenaran. Gitu. Atau maksudnya begini, ketika saya merasa nyaman, kadang-kadang yang harus dikorbankan adalah kebenaran itu sendiri gitu. Jadi misalnya saya tidak harus melakukan sesuatu yang benar dalam hidup ini. Karena apa? Sesuatu yang benar itu ternyata mengancam saya. Ternyata membuat saya tidak nyaman.
Ada bentuk-bentuk seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin di kalangan kita tempat bekerja gitu ya, kadang kita malah sepertinya dihadapkan pada situasi saat kita melakukan yang benar, kok malah kita tidak mendapatkan keuntungan ya. Saudara, kalau kita berada di dalam posisi atau kondisi pergumulan seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan itu bertindak aktif, sangat aplikatif. Dia melakukan tindakan yang konkret di dalam menyatakan kasih-Nya. Dan kalau kita sudah dikasihi secara konkret, Dia membayar harga yang mahal untuk kita. Maka memang demi keselamatan, demi kebenaran, demi keadilan, kita pun dituntut hal yang sama. Supaya apa? Supaya respon kita itu juga jangan cuma basa-basi. Kalau kita memang merespons kasih Allah dengan benar, salah satu yang bisa kita tunjukkan selain poin yang pertama tadi adalah, mari demi keselamatan, demi kebenaran, demi keadilan, kita mau bayar harga. Meskipun mungkin itu tidak membuat kita nyaman. Meskipun mungkin itu tidak membuat kita merasa diuntungkan. Lah untungnya Tuhan Yesus apa tuh Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ketika Dia memperjuangkan keselamatan kita, ketika Dia memperjuangkan kebenaran, Dia memperjuangkan keadilan, Dia justru merugi kok nampaknya. Tapi tidak di hadapan Allah. Yang nampak merugi di hadapan manusia, sebenarnya itu mendatangkan kemuliaan Allah. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Semakin kita mengejar kemuliaan diri, kita takut untuk membayar harga demi keselamatan, kebenaran, dan keadilan. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika nampaknya kita merugi karena sudah memperjuangkan keselamatan, kebenaran, dan keadilan, sebenarnya kita sedang memperoleh kemuliaan dari Allah. Dan kemuliaan itu sesungguhnya adalah hal yang paling besar yang kita peroleh sebagai sebuah keuntungan. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga. Yang ketiga saya berikan tanda atau warna hijau. Kalimatnya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui bagian ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bicara soal cinta yang dikomunikasikan Allah lewat salib ini adalah tentang investasi kekal. Jadi, kalau kita mau merespon kasih Allah dengan sukacita kita saat ini, khususnya karena kita sedang menghayati perayaan atau peringatan Paskah, maka respon sukacita yang seharusnya kita nyatakan sebagai seorang yang telah dicintai Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib adalah apa? Tadi kita mengingat, yang pertama, kita harus menunjukkan kualitas hidup. Yang kedua, kita harus berani membayar harga di dalam hidup ini demi keselamatan, kebenaran, dan keadilan. Dan yang ketiga, ini adalah kita harus mau hadir dengan kontribusi-kontribusi kekekalan dalam beraneka relasi. Berarti kan ayat ini berbicara soal ketika Tuhan Yesus itu melakukan tindakan di kayu salib, tujuannya adalah untuk merelasikan manusia dengan Allah. Dia memberikan kontribusi kekekalan. Hidup kita ini tidak melulu sesuatu yang di dunia ini. Hidup kita ini tidak melulu berjuang untuk hal-hal yang memang penting di dalam dunia ini, tapi tidak menjadi sesuatu yang akan bernilai kekal. Tuhan memang meminta kita untuk bekerja, berjuang di dunia ini sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada Allah. Tetapi yang harus kita kejar, investasi yang sesungguhnya itu adalah selalu harus bernilaikan kekal. Nah, misalnya, ketika saya sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, ketika saya mengajarkan anak-anak saya untuk berjuang, ketika mereka studi, ketika mereka sudah mulai memikirkan pekerjaan, ketika mereka sudah mulai memikirkan pasangan hidup, mereka sudah mulai menata masa depan mereka, kami sebagai orang tua sangat bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa ini tidak sekedar supaya kamu bekerja, dapat eksis, kamu supaya mendapatkan masa depan yang baik, bukan. Tapi dalam segala hal hidupmu itu, apakah akan menjadi pertanggungjawaban kekal di hadapan Allah? Relasi mereka yang terutama, baik itu lewat pekerjaan mereka, lewat masa depan mereka, lewat pendidikan mereka, semuanya itu adalah terhubung dengan nilai kekekalan. Sehingga di dalamnya, kalau sudah punya konsep seperti ini,
maka setiap orang itu akan memiliki relasi yang terus dikejar. Relasi yang dikejar itu adalah relasi yang dekat dengan Allah. Apapun pergumulan mereka, apapun kesibukan mereka, tidak pernah bisa menomorduakan Allah di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena ketika kita menyadari bahwa Allah saja di dalam Kristus Yesus turun ke dalam dunia ini untuk membuat relasi dengan kita itu memiliki nilai kekal. Jadi kalau kita bersyukur, bersuka cita atas kasih Allah di dalam pengorbanan Kristus bagi kita, maka yang harus kita lakukan adalah mari kita memberikan sumbangsih, peran-peran di dalam seluruh kehidupan kita. Semuanya adalah sebagai investasi kekekalan. Semakin hari membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Menghubungkan semuanya itu sebagai bentuk, Tuhan, kalau ini aku pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, maka Engkau tersenyum. Karena meskipun kami melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini, nilainya itu selalu nilai kekekalan. Bapak Ibu memang tidak mudah melakukan hal-hal seperti ini. Tapi bukankah Yesus sama juga kepada murid-muridnya berkata bahwa penyertaannya akan dilakukan sepanjang kita mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pasti akan menopang dan menyertai kita. Karena itu biarlah di Paskah ini kita menjadi orang-orang yang bertekad sambil terus merendahkan diri memohon belas kasihan Allah supaya kita dimampukan untuk merespons kasih Allah itu dengan menunjukkan joyful love. Joyful love itu adalah sukacita karena cinta kasih Allah yang kemudian kita respons bukan sekedar dengan perasaan, tetapi dengan seluruh tindakan kita. Tindakan kita yang dinyatakan lewat semua kehidupan kita harus berkualitas. Kita berani membayar harga untuk keselamatan, kebenaran, dan keadilan. Dan kita menunjukkan tindakan-tindakan hidup kita itu selalu merupakan investasi-investasi kekal bagi kemuliaan Allah. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika pulang ke surga, Tuhan akan tersenyum. Karena dia melihat sekalipun kita hidup di dalam dunia, kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus dan bisa merespons segala kasih Allah itu dengan tindakan yang berkenan kepadanya. Selamat mengaplikasikan sukacita karena kasih yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya firman Tuhan ini Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin tahu bagaimana mengaplikasikan sukacita karena kasih yang Allah nyatakan di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Kami bersyukur masih diizinkan untuk menghayati Paskah tahun ini. Dan biarlah kami menghayatinya sungguh-sungguh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa dan bersyukur untuk PT Coronet Crown yang masih boleh ada sampai saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin mulai dari atasan hingga bawahan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah percayai untuk mengelola PT Coronet Crown ini, Tuhan. Karena itu karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu. Karuniakanlah kepada mereka kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam memimpin, di dalam mengaplikasikan setiap peran dan tanggung jawab mereka, mereka bisa melakukan yang terbaik karena Tuhan yang menopang mereka. Kami mau berdoa kiranya Tuhan ikut campur tangan, baik untuk jajaran marketing, produksi, dan lain sebagainya. Kami tahu jika Engkau yang menopang di seluruh area-area ini Tuhan, maka semua akan berjalan dengan sangat baik. Kami mohon karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan. Khususnya saat ini kami mau menyerahkan untuk kesehatan Bapak Antoni selaku Direktur Utama. Karuniakanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kebijaksanaan
Berikanlah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi tugasnya, melengkapi perannya selaku Direktur Utama. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak George selaku Direktur Operasional. Karuniakanlah juga hikmat-Mu Tuhan, karuniakanlah kesehatan, karuniakanlah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi perannya di dalam pekerjaan yang dilakukan sebagai Direktur Operasional. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Engkau jamah mereka. Khususnya kami mau berdoa untuk setiap orang yang mungkin sedang mengalami pergumulan karena terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau karuniakan belas kasihan-Mu kepada mereka. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman yang berbeban berat karena pergumulan-pergumulan tertentu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong jangan tinggalkan mereka. Tolong kiranya Engkau mendekat dan mendekap setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap anak-anak-Mu. Sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah agar berjalan seturut kehendak-Nya. Karuniakanlah hikmat kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden dan juga setiap jajaran pemerintah baik di pusat ataupun di daerah. Supaya mereka tetap boleh menjalankan peran mereka dengan hati yang takut akan Allah. Sehingga setiap pelayanan mereka, setiap pekerjaan mereka adalah demi kebaikan seluruh negeri ini. Kami mau memohon kiranya masa pandemi ini segera berlalu, kiranya Engkau tolong supaya segera pulih, terjadi pemulihan di dalam semua aspek kehidupan. Vaksinasi yang juga terus masih dilancarkan, dilakukan, biarlah Tuhan pimpin supaya semuanya menghasilkan hal yang baik, menghasilkan penyelesaian dan solusi yang terbaik di masa pandemi ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk masa depan anak-anak, khususnya mereka yang selama 1 tahun lebih ini menjalani sekolah secara online, sebuah pergumulan yang tidak mudah. Biarlah kedaulatan-Mu Engkau nyatakan sehingga tetap ada masa depan yang baik bagi setiap anak-anak generasi yang mengalami masa pandemi ini. Kami mau berdoa juga untuk bencana alam di berbagai tempat, biarlah Tuhan yang mengaruniakan pertolongan, Tuhan sendiri yang mengaruniakan perlindungan, supaya negeri ini tetap terjagai. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami mau berdoa supaya gereja-gereja tetap terlindungi sehingga dapat beribadah dengan baik. Kiranya Engkau menyertai setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka juga. Tuhan, inilah doa-doa kami yang pasti tidak sempurna. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya setiap doa-doa kami ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami belajar untuk mendengar jawaban doa Tuhan, karena apapun yang menjadi jawaban doa Tuhan itu pasti adalah yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau menaikkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. terlalu dalam untuk
bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kau terindah, kau mulia. Bahkan seluruh pengabdianku takkan pernah bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan, karena aku tahu Engkau yang mulia dan berharga bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melaksanakan ibadah online Paskah kali ini. Untuk yang tahun lalu kita hanya doa syafaat saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti ibadah kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada pihak manajemen yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah. Juga kami berterima kasih pada panitia yang sudah ikut ambil bagian sehingga ibadah ini dapat terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Hana Yuliani sebagai pembawa firman. Biarlah Paskah kali ini Paskah ini yang memulihkan kita, hubungan kita dengan Allah. Paskah ini memulihkan hubungan kita dengan sesama, dan Paskah ini memulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Terima kasih untuk semuanya itu. Juga untuk pengumuman selanjutnya untuk bulan depan, kita tetap pada buah roh, yaitu Extraordinary Feast yang akan dibawakan oleh Pendeta Hadi Sugianto. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap mendukung ibadah online ini. Hallelujah, give thanks to the risen Lord. Hallelujah.
Di akhir persekutuan ini, perkenankan saya menyampaikan selamat Paskah. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dicintai, sudah ditebus, dan kita bersuka cita sesuai dengan tema kita hari ini, Joyful Love. Mari, sekarang kita akan melanjutkan kehidupan kita. Kita akan merespons setiap kasih Allah, terutama kasih terbesar di kayu salib, melalui sukacita yang kita miliki. Kita respons secara aplikatif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita renungkan. Dan di dalam melaksanakan itu, biarlah kita semua bergantung dan menengadah kepada Allah untuk memperoleh berkat-Nya. Mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.